Pernahkah kamu merasa gaji naik, tapi kehidupan tetap terasa di tempat? Sudah kerja lebih keras, tapi kok masih ngontrak? Sudah nambah penghasilan, tapi tabungan tetap segitu-gitu aja? Kalau pernah merasa begitu, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan mungkin ada satu kesalahan yang tidak kita sadari. Gaya hidup ikut naik seiring dengan naiknya pendapatan. Mari kita bicara soal pasta gigi. Kamu mungkin berpikir, apa hubungannya pasta gigi sama keuangan? Nah, disinilah letak rahasianya. Pola gaji naik, gaya hidup naik. Dulu, waktu gaji masih 1 juta per bulan, mungkin kita cukup puas makan di warung kaki 5. Tapi begitu gaji naik jadi 2 juta, tiba-tiba kita mulai mampir ke restoran atau kafe. Ketika gaji naik 3 juta, kita mulai mikir buat nongkrong di tempat yang lebih fancy. Seiring bertambahnya penghasilan, kita merasa berhak menikmati lebih banyak hal. Dan ini yang bikin kita sulit menyisihkan uang. Sama halnya dengan pasta gigi. Misalnya saat gaji kita masih 1 juta, kita pakai pasta gigi merek biasa. Begitu gaji naik, kita mulai ganti ke merek yang lebih mahal. Saat gaji makin tinggi, kita upgrade lagi ke merek premium. Akhirnya, meskipun gaji naik, kita tetap merasa kekurangan karena pengeluaran selalu mengikuti pendapatan. Hasilnya, kita tetap merasa nggak punya cukup uang. Tabungan nggak nambah, investasi nggak jalan, dan impian punya rumah sendiri cuma sekadar angan-angan. Sekarang, mari kita ubah pola pikir ini dengan strategi sederhana. Tetaplah menggunakan pasta gigi yang sama, meskipun gaji naik. Artinya, saat penghasilan naik, jangan buru-buru menaikkan gaya hidup. Jika sebelumnya kita nyaman dengan pola hidup tertentu, tetaplah dalam batas itu meskipun kita sudah mampu untuk lebih. Selisih uangnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih produktif, seperti menabung untuk DP rumah, biar nggak selamanya ngontrak. Menyicil kendaraan pribadi, biar nggak terus kehujanan dan kepanasan naik motor tua. Investasi kecil-kecilan supaya uang bisa berkembang. Dana darurat, biar nggak panik saat ada kejadian tak terduga. Dengan kata lain, kalau dulu kita pakai pasta gigi Ciptadent, meskipun gaji naik, tetaplah pakai Ciptadent. Gaji naik lagi, masih tetap pakai Ciptadent. Bedanya, sekarang kita punya uang lebih untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Kenapa harus menunda kesenangan? Ada pepatah yang mengatakan, orang kaya itu bukan mereka yang punya banyak uang, tapi mereka yang bisa mengelola uang dengan baik. Menunda kesenangan bukan berarti kita pelit atau nggak menikmati hidup. Justru, kita sedang membangun pondasi keuangan yang lebih kuat. Bayangkan 2 orang dengan penghasilan yang sama. Yang satu menghabiskan gajinya untuk tampil gaya, makan di tempat mewah, beli gadget terbaru. Yang satunya tetap hidup sederhana dan menyisihkan uangnya untuk investasi. 5 tahun kemudian, siapa yang lebih stabil? Siapa yang lebih siap menghadapi masa depan? Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi kekayaan, di mana kita terlihat kaya dari luar tapi sebenarnya rapuh di dalam. Banyak orang merasa gengsi kalau tidak mengikuti tren. Tapi kalau kita melihat dari sisi jangka panjang, menunda kesenangan hari ini bisa membawa kehidupan yang lebih nyaman di masa depan. Lebih baik berpakaian sederhana tapi turun dari mobil sendiri daripada pakai baju branded tapi masih naik motor tua. Lebih baik makan di warung tapi tinggal di rumah sendiri, daripada sering makan di restoran tapi masih menumpang di rumah mertua. Lebih baik menabung daripada sekadar pamer di media sosial, hanya demi terlihat sukses. Kehidupan bukan soal pamer, melainkan soal kenyamanan jangka panjang. Jangan biarkan tekanan sosial membuat kita mengambil keputusan keuangan yang buruk. Mulai dari sekarang. Mungkin saat ini kita belum bisa langsung membeli rumah, mobil, atau berinvestasi besar. Tapi perubahan kecil bisa memberikan dampak besar di kemudian hari. Tahan keinginan untuk upgrade gaya hidup setiap kali gaji naik. Gunakan selisih penghasilan untuk hal yang lebih produktif. Bangun kebiasaan finansial yang sehat sejak sekarang. Jangan sampai kita menyesal di masa depan hanya karena ingin terlihat keren hari ini.
kita semua punya jalan hidup yang berbeda. Yang penting, kita berjalan di jalur yang benar menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, siapkah kamu menjalankan strategi kaya ala pasta gigi? Saudaraku, kaya itu memang takdir. Tapi usaha dan cara kita mengelola keuangan adalah keputusan kita sendiri. Banyak orang bermimpi menjadi kaya, tapi sedikit yang benar-benar memahami bagaimana caranya. Beberapa berpikir bahwa semakin besar penghasilan, semakin sejahtera hidup mereka. Tapi kenyataannya, tidak semua orang yang berpenghasilan besar memiliki keuangan yang stabil. Karena tanpa pola pikir yang benar dalam mengelola uang, sebanyak apapun penghasilan kita, tetap saja habis tanpa sisa. Uang datang, uang pergi, kita tetap merasa kekurangan. Nah, kalau kita ingin kehidupan finansial yang lebih baik, kita perlu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Pernahkah kamu merasa iri saat melihat teman yang selalu update liburan ke luar negeri? Atau melihat seseorang yang selalu punya barang-barang baru, gadget terbaru, sepatu mahal, baju branded? Rasanya ingin bisa seperti mereka, kan? Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar tahu kondisi finansial mereka? Bisa jadi mereka punya penghasilan yang jauh lebih besar dari kita. Atau mungkin mereka punya cara tersendiri untuk mendapatkan semua itu. Bisa dengan bisnis, bisa juga dengan hutang. Kalau kita terus mengikuti gaya hidup orang lain, tanpa sadar kita sedang menjalani perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Setiap kali ada penghasilan tambahan, kita tergoda untuk menaikkan gaya hidup. Dulu cukup makan di warung, sekarang harus di kafe. Dulu cukup pakai HP biasa, sekarang harus flagship. Padahal saat kita menaikkan standar hidup tanpa perhitungan, kita hanya akan berakhir dalam lingkaran gali lubang tutup lubang. Mari kita belajar sesuatu yang sederhana, tapi berdampak besar. Cara kaya ala pasta gigi. Bayangkan kamu baru mulai bekerja dengan penghasilan 1 juta rupiah. Saat itu, kamu menggunakan pasta gigi Ciptaden, dan hidup terasa cukup. Kemudian setelah beberapa waktu, gaji naik menjadi 2 juta rupiah. Tanpa sadar, kita merasa harus meningkatkan standar hidup, mungkin dengan membeli barang-barang yang lebih mahal, termasuk mengganti pasta gigi dari Ciptadent ke Pepsodent. Lalu, gaji naik lagi jadi 3 juta dan kita berpikir, sekarang saya bisa beli yang lebih premium, dan kita pun beralih ke close-up. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ini adalah gambaran nyata dari bagaimana kita sering menghabiskan kenaikan gaji, bukan untuk hal yang lebih penting, tapi hanya untuk memenuhi gengsi. Sekarang, bayangkan jika kamu tetap menggunakan Ciptaden meskipun gajimu naik. Selisih uang yang sebelumnya digunakan untuk gaya hidup bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Menabung untuk beli rumah sendiri, agar tidak selamanya ngontrak atau tinggal di rumah mertua. Menyicil kendaraan yang lebih layak, agar tak lagi kepanasan dan kehujanan naik motor butut. Investasi kecil-kecilan, agar uang bisa berkembang dan memberi kita kebebasan finansial di masa depan. Mempersiapkan dana darurat, agar tidak panik ketika terjadi hal yang tidak terduga. Sederhana kan? Tapi dampaknya luar biasa. Menunda kesenangan untuk masa depan yang lebih baik. Banyak orang takut terlihat pelit atau kikir saat memilih untuk hidup sederhana. Padahal, ini bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Kita sedang menunda kesenangan hari ini agar bisa menikmati kehidupan yang lebih stabil di masa depan. Lebih baik berpakaian sederhana tapi turun dari mobil sendiri, daripada pakai baju branded tapi masih naik motor tua. Lebih baik makan di warung tapi tinggal di rumah sendiri, daripada sering nongkrong di restoran tapi masih menumpang di rumah mertua. Lebih baik punya tabungan daripada sekadar pamer gaya di media sosial. Kita tidak harus terlihat kaya di mata orang lain. Yang lebih penting adalah menjadi kaya secara nyata, di mana kita punya ketenangan dan kebebasan finansial tanpa harus bergantung pada hutang. Mulailah dari sekarang.
Mungkin saat ini kita belum bisa langsung membeli rumah, mobil, atau melakukan investasi besar. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil, dari kebiasaan sehari-hari, dari keputusan sederhana seperti memilih tetap menggunakan Ciptadan meskipun gaji naik. Tahan keinginan untuk terus meningkatkan gaya hidup setiap kali penghasilan bertambah. Gunakan selisih penghasilan untuk hal yang lebih produktif. Bangun kebiasaan finansial yang sehat sejak sekarang. Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi kekayaan, terlihat kaya dari luar, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Saudaraku, kaya itu takdir, tapi bagaimana kita mengelola keuangan adalah pilihan kita. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup dengan lebih bijak. Siapkah kamu untuk mulai menerapkan strategi kaya ala pasta gigi?